Kita masih bicara mengenai brand valuation. Memberikan penilaian bagi sebuah upaya yang telah dilakukan oleh sebuah brand ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita ketahui agar dapat dikapitalisasi menjadi bagian dari aset baik untuk transaksi jual beli atau sekedar untuk mengetahui potensi dan peluang yang ada. Nah, kalau bicara mengenai brand valuation, sebenarnya ada berapa macam metode yang bisa dilakukan, Pak Sakti atau Pak Edi? Metodenya itu sebetulnya ada banyak sekali, ya. Tapi pada dasarnya bisa dikelompokkan pada 4 grup, yaitu metode yang didasari pada penelaahan melalui yang disebut dengan cost structure, ya. Kemudian metode yang dilakukan dengan penelaahan melalui income, dan yang ketiga itu adalah metode yang dilakukan dengan melalui penelaahan tentang marketnya. Jadi market, income, dan cost. Nah, baru kemudian ada metode yang paling baru, yaitu metode yang dilakukan berdasarkan brandnya. Ya, jadi yang 3 ini sebetulnya adalah metode yang umum dipakai dalam business valuation. Ya. Atau sama dengan financial valuation, Pak? Ya, sama dengan financial business valuation ya disebut. Bisa dipakai untuk brand, tentunya bisa juga, ya. Tapi kemudian ada metode keempat yang lebih spesifik tentang brand. Itu yang kemudian dipopulerkan oleh Interbrand. Jadi yang disebut dengan brand assessment method. Nah, dari metode-metode ini mungkin nanti akan tanya yang paling bagus yang mana ya? Tidak ada yang paling bagus. Jadi pada dasarnya akhirnya itu satu valuasi itu dilakukan secara simultan. Jadi semua metode-metode itu dipakai, digunakan bersama-sama. Baru kemudian diberikan bobot, kemudian melihat dari faktor internal, eksternal, tujuan daripada valuasi dan sebagainya itu untuk mengatakan oke, berarti kita datang kepada sepakat untuk menggunakan sepakat untuk datang pada satu value X atau Y gitu. Arahnya ke sana. Ya, jadi dikombinasi Pak ya. Ya, bisa sendiri. Ya, tidak sendiri. Karena masing-masing metode ini punya kelemahan. Memang metode yang terakhir itu yang lebih komprehensif yang dibuat oleh Interbrand karena itu menjawab. Tapi juga ada yang bilang ya enggak, itu kurang ini. Jadi kemudian metode yang keempat itu kemudian juga secara kelompok ya, itu juga punya pecahan-pecahan. Jadi ada perkembangan ke sini yang namanya metode apa namanya, contohnya cost base itu yang tadinya cuma 2 macam, kemudian sekarang menjadi 4, 5, terus itu berkembang terus gitu. Masing-masing berusaha untuk melengkapi, melihat apa yang belum masuk, faktor-faktor apa namanya, pertimbangan-pertimbangan apa yang belum dimasukkan itu dimasukkan. Jadi itu berkembang. Jadi memang sangat relatif. Bisa dijelaskan secara singkat nggak Pak, metode cost itu seperti apa, income seperti apa, brand seperti apa, market seperti apa? Jadi kalau metode kita ngomong pertama-tama metode cost itu lebih banyak begini. Sebetulnya berapa sih investasi yang sudah kita lakukan yang nanti bisa resultnya itu kepada future value-nya sekian. Itu cost. Jadi melihat pada besarnya investasi. Jadi kayak semacam perhitungan return on investment. Ya, semacam kayak begitu ya. Itu kalau ke cost ya. Tapi nanti detailnya akan panjang. Sementara kalau dari income itu lebih banyak pada apa nilai yang dihasilkan. Jadi apa namanya, incremental profit, incremental cash flow yang dihasilkan dari suatu merek. Karena merek itu bergerak secara dinamis, terjadi perubahan, bisa naik bisa turun. Nah itu yang kemudian dihitung. Jadi sekali lagi itu ada hubungannya dengan history. Kemudian dari history itu untuk dilihat future value-nya. Ya, karena itu dalam metode income tadi yang
masalah cash flow, masalah profit, itu digunakan discounted cash flow karena untuk menghitung future value 1 tahun, 2 tahun, 3, 5 tahun, dan biasanya waktu untuk ngitung ke depan itu 10 tahun. 10 tahun ya. Tenis. Oh, ambil basisnya 10 tahun ya, Pak, sampai 10 tahun ke depan. Oh, I see. Ya. Kalau yang 2 lagi Pak, tadi yang cost dan income. Income, satu lagi market. Oh, market. Ya, market itu dilutukan dengan itu per. Jadi market capitalization. Oke, market cap-nya ya. Ya, market cap. Dan yang terakhir adalah yang brand itu sendiri. Ya, yang dianukan oleh Interbrand. Oke. Mungkin kalau nyambung sedikit Pak mengenai 4 hal ini, sepertinya tidak semuanya berbanding lurus. Jadi misalnya kalau cost-nya atau tadi kita menghitung misalnya return on investment ya, apakah itu pasti berbanding lurus, misalnya bahwa income-nya juga jadi lebih baik misalnya. Kemudian berarti market cap-nya juga lebih baik dan segala. Karena sepertinya semua unsur ini saling mempengaruhi. Yang selalu menjadi paling tidak menarik perhatian saya adalah kalau misalnya saya bawa satu cerita tentang dulu ada sebuah department store yang pernah diambil alih oleh sebuah grup, dan saya ingat pada waktu diambil alih, kondisi dari business performance dari department store ini sedang dalam posisi menurun, malah dalam posisi merugi. Dan kalau saya suka bicara dengan banyak investors atau orang-orang financial, seakan-akan menghitung business valuation itu murni hanya misalnya lewat faktor EBIT misalnya, atau faktor EBITDA. Kan kalau kita lihat dalam posisi dia rugi, misalnya berapa, minus, jangankan minus 100 miliar, 200 miliar, minus 1 miliar saja misalnya, atau minus 1 juta saja. Kalau itu kita anggap sebagai konteks yang disebut dengan profit atau garis miring loss, kan dia dalam posisi loss Pak ya. Posisi loss misalnya 1 miliar. Kalau istilahnya konsep multiplikasi itu adalah menggunakan misalnya 6 multiplier atau 7 multiplier, kan 6 kali 7 7 dikali minus 1 miliar itu kan seakan-akan jadinya kalau saya jual saya malah yang harus mesti bayar 7. Tapi dalam kenyataan ini saya ingat betul bahwa brand ini kemudian diambil dengan suatu angka, tapi saya yakin bahwa basis perhitungan angkanya tidak mungkin murni dari melihat bahwa bisnis ini sedang menurun, malah dalam posisi merugi.